Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua, ketemu lagi kita pada pertemuan ini bersama Ibu Rantia. Ibu harapkan Anda semua berada dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu mengenai form. Baiklah, semua, Ibu akan menyampaikan KD yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasarnya, KD 3.6, menerapkan format form pada halaman web, KD 4.6, membuat kode HTML untuk menentukan formulir web pada halaman web. Tujuan pembelajaran bagian pengetahuan yaitu satu produk. Secara mandiri, siswa ibu dapat menjelaskan kegunaan formulir dengan menjawab pertanyaan yang ada di modul dengan minimal nilai dengan KKM. Secara percaya diri, tanpa melihat modul, siswa dapat menyajikan hasil pemformatan form dan jenis form pada web, mengerjakan soal yang ada di modul dengan nilai minimal sama dengan KKM. 2. Proses. Siswa diharapkan mampu menerapkan penggunaan format formulir pada halaman web dengan mengerjakan kasus evaluasi pada modul dan lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Di bagian keterampilan, dengan menggunakan laptop masing-masing dan dengan percaya diri, siswa ibu dapat membuat kode HTML untuk menampilkan formulir pada halaman web sesuai dengan job sheet dan lembar penilaian kinerja yang diberikan ibu dengan nilai minimal sama dengan KKM. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh form. Ini merupakan salah satu contoh form registrasi yang kita lakukan sebelum membuat akun ini. Anda ibu semuanya tentu memiliki akun email, bukan? Dan pasti sudah pernah melakukan menginputkan form seperti ini, kan? Contoh lainnya juga ada di form registrasi kita ke akun Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Dari berbagai jenis form itu kita bisa simpulkan di mana form itu adalah tempat menginputkan data sebelum diproses oleh sistem. Contohnya form registrasi, form login, form komentar, dan lain-lain. Next. Berikut ini adalah peta konsep yang akan kita bahas mengenai penggunaan form HTML pada halaman web ini. Dan di sini kita bisa lihat, ini adalah jenis form yang akan kita pelajari dan pahami serta akan kita cobakan pembuatan pada HTML-nya untuk penambahan materi form ini. Di sini terlihat ada 6 form, yaitu ada di peta konsep, di mana 1. Combo box, text area, button, text field, radio button, checkbox. Nah, slide selanjutnya ibu akan membahas singkat gimana mengenai jenis-jenis form tersebut. Pertama, text field. Text field digunakan untuk memasukkan data string sebanyak 1 baris. Berikut contoh dan source code. Form ini kita gunakan untuk memasukkan data string atau kita kenal dengan teks sebanyak 1 baris. Contohnya form entry nama kita, form entry password kita, yang sifatnya teks, tampilannya adalah seperti berikut ini. Dan penggalan script untuk lebih lengkapnya, penambahan source code pembuatan ini kita akan bahas pada LKKPD. Kedua, radio button. Form entry ini digunakan untuk pilihan yang hanya bisa untuk satu pilihan. Contohnya pada registrasi, kita untuk memilih jenis kelamin. Nah, di sini contohnya, ibu menambah yaitu pemilihan jurusan di sebuah sekolah kejuruan, rekayasa tata lunak, teknik komputer jaringan, atau multimedia. Lanjut, nomor 3, checkbox. Form entry ini digunakan untuk memberi kita beberapa pilihan sehingga kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Contohnya, ketika kita disuruh memilih jenis makanan yang akan kita pesan, kita bisa memilih 2 atau kita memilih 2 atau 3 pilihan.
merupakan adalah script dari checkbox-nya. Next, lanjut. Combo box digunakan untuk membuat menu pilihan di mana menu yang akan dipilih itu banyak. Contohnya, ini merupakan jurusan yang akan kita pilih. RPL 1, 10 RPL 2, MM1, dan lain-lain. Lanjut, text area. Form ini digunakan untuk menampilkan masukan data yang panjang. Contohnya, ini kita menulis pesan dan pesan, kemudian menulis alamat yang panjang atau komentar. Dan ini merupakan script dari text area. Yang terakhir adalah button, di mana button ini berguna untuk mensubmit atau menyimpan serta mereset isian pada form yang akan diinputkan. Misalnya, Ananda setelah mengisi username dan password pada form login, kemudian Ananda mengklik form login tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan form. Dan ada dua jenis form yang lainnya. Untuk pembuatannya, nanti kita akan bahas pada LKPD. Ananda Ibu semua bisa mengikuti langkah-langkahnya dan bisa mengetik source code-nya sesuai dengan petunjuk LKPD. Nah, ini merupakan LKPD 1 dan LKPD 2 dan 3. Nanti akan dibahas di next. Oke, ini kesimpulan. Dari pembelajaran ini bisa kita simpulkan, form itu digunakan untuk melakukan entry data di mana jenis entry itu ada 6, yaitu 1. Text field, radio button, checkbox, drop down, text area, dan button. Setiap form itu memiliki jenis fungsi dan kemudahan masing-masing. Terima kasih kepada Ananda Ibu. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan LKPD. Silahkan LKPD dan volume-nya dibaca juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.